Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Baiklah, sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, Devi Rahmawati dengan NPM 212122008, kemudian Alia Ardelia Apsari 2121222019, kemudian Tiara Zahra Agustin dengan NPM 21212029, kemudian yang terakhir Nur Aisyah 2121222031. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Kemudian untuk pemaparan materi akan dimulai oleh Devi Rahmawati mengenai pengertian sosiologis dan antropologis. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang pengertian landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, pendidik dan peserta didik. Bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Yang pertama, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Yang keempat, selaras searasi seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang per orang, melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya. Landasan antropologis pendidikan. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Kajian antropologi pada umumnya, antropologi pendidikan berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya dalam rangka memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia, khususnya dalam dunia pendidikan. Pendidikan antropologi di Indonesia sebagai upaya dalam hal menanamkan rasa nasionalisme kenegaraan terhadap para peserta didik untuk menghadapi perubahan dari dampak krisis akulturasi budaya dalam lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, pendidikan antropologi mengarahkan manusia pada usaha-usaha pengembangan ke arah sasaran-sasaran yang lebih substansial dikarenakan adanya konflik-konflik internal dalam dunia pendidikan yang saat ini berjalan tidak seimbang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ardelia Apsari, dan di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pertama, saya akan menyampaikan mengenai pendidikan formal. Apa itu pendidikan formal? Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah merupakan kesatuan kegiatan menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas khusus dengan cara-cara yang terencana dan teratur menurut tatanan nilai dan norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Reja Muyaharjo antara lain mengemukakan bahwa sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah mempunyai karakteristik sebagai berikut. Sekolah mempunyai fungsi atau tugas khusus dalam bidang pendidikan. Kemudian kedua, mempunyai tatanan nilai dan norma yang dinyatakan secara benar. Yang ketiga, sekolah mempunyai program yang terorganisasi dengan ketat. Yang keempat, kredensialis dipandang penting baik dalam penerima siswa baru maupun untuk menunjukkan bukti kelulusan. Kemudian ada faktor-faktor yang mendorong perlunya pendidikan seumur hidup, yaitu yang pertama, adanya keterbatasan pendidikan sekolah. Yang kedua, terjadinya perubahan masyarakat dan peranan sosial. Yang ketiga, pendayagunaan sumber pendidikan yang belum optimal.
Pendidikan sepanjang, hayat terdapat berbagai lembaga pendidikan atau agen sosialisasi. Antara lain keluarga, taman bermain, sekolah media massa, kursus-kursus. Proses pendidikan yang berlangsung di berbagai lingkungan atau lembaga tersebut bersifat informal, non-formal, dan formal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal, apa itu pendidikan non-formal? Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan manusia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan kerja dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan non-formal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Kemudian pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan informal antara lain berlangsung di dalam keluarga, pergaulan, anak sebaya, dan lain-lain. Sebagai contoh, pendidikan informal di dalam keluarga. Keluarga sendiri merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal. Artinya, terdapat di setiap tempat dimanapun. Yang kedua, jenis atau bentuk keluarga. Menurut Kamanto Sumarto, keluarga dapat dibedakan dalam berbagai macam bentuk. Berdasarkan keanggotaan, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga bati atau keluarga luas. Keluarga bati itu apa sih? Keluarga bati adalah keluarga terkecil atas ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari atas beberapa keluarga bati seperti kakak, saudara, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi keluarga di antaranya sebagai peranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. Yang kedua, mengembangkan keturunan. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan. Yang keempat, sebagai kesatuan ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, jenis pola kegiatan sosial yang diharapkan terjadi adalah jenis pola transaksional. Menurut Sulipan, ada 3 pola kegiatan sosial pendidikan, yaitu 1. Pola nomotetis. Pola nomotetis lebih menekankan pada dimensi tingkah laku yang bersifat normatif atau nomotetis. Dengan demikian, pendidikan lebih mengutamakan pada tuntutan-tuntutan institusi atau peranata, peranan yang seharusnya dan harapan-harapan atau cita-cita sosial daripada tuntutan-tuntutan yang bersifat perorangan, kepribadian, dan kebutuhan individu. Pendidikan berdasarkan pola nomotetis mempunyai pengertian sebagai sosialisasi kepribadian dan dipandang sebagai upaya pewarisan nilai-nilai sosial kepada generasi muda. Hal ini menimbulkan aliran sosiologisme dalam pendidikan. Yang kedua ada pola ideografis. Pola ideografis lebih menekankan pada dimensi tingkah laku yang bersifat tuntutan individual, kepribadian, dan perseorangan. Pendidikan dibataskan sebagai urusan membantu seseorang mengembangkan kepribadiannya seoptimal mungkin. Pendidikan adalah personalisasi peranan. Pendidikan sebagai upaya membantu seseorang untuk
menumbuhkan psikologisme dalam pendidikan. Yang terakhir ada pola transaksional. Pola transaksional berusaha menjembatani antara pola nomotetis dan pola ideografis. Dalam hal ini antara tuntutan harapan dan peranan sosial dengan tuntutan kebutuhan dan individual. Pola transaksional memandang pendidikan sebagai sebuah sistem sosial yang mengandung ciri-ciri bahwa 1. Setiap individu mengenali betul tujuan sistem sehingga tujuan tersebut menjadi bagian dari kebutuhan dirinya. Yang kedua, ada setiap individu yakin bahwa harapan-harapan sosial yang dikenakan pada dirinya masuk akal untuk dapat dicapai. Yang ketiga, ada setiap individu merasa bahwa dia termasuk dalam sebuah kelompok dengan suasana emosional yang sama. Terima kasih. Pola sikap guru terhadap siswa dan implikasinya terhadap tugas peranan guru menurut David Hargreaves mengemukakan 3 kemungkinan pola sikap guru terhadap muridnya serta implikasinya terhadap tugas peranan guru. Pola pertama, yaitu guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi atau pembudayaan. Implikasinya, maka tugas dan fungsi guru adalah menggiring murid-muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru, dengan pertimbangan itulah yang terbaik bagi mereka para siswa. Pola kedua yaitu guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru bagi para siswanya, cukup berat dan kurang menarik bagi para siswa. Implikasinya, maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah bagi para muridnya. Tipe guru seperti ini dikategorikan sebagai penghibur atau entertainer. Pola yang ketiga yaitu guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sendiri sumber belajar, dan harus mampu mengimbangi dan berperan dalam kehidupan bermasyarakat yang terus-menerus berubah, bahkan dengan kecepatan yang semakin meningkat. Implikasinya, guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada murid baik secara individual maupun kelompok kecil. Guru dan murid bersama-sama menyusun program kurikuler. Hubungan guru dan murid yang didasari kepercayaan dan arah belajar mengajar adalah pengembangan kemampuan dan kemauan belajar di kalangan murid. Tipe guru seperti ini dikategorikan Hargreaves sebagai guru romantis.